Assalamualaikum para penyuluh dimanapun berada. Sore ini kita kedatangan seorang yang sangat penting yang ingin kita wawancara, dan isunya itu adalah sesuatu yang betul-betul ingin kita tahu dan sangat penting. Kita kedatangan Bapak Iko Sukma. Pak Iko Sukma, selamat datang. Assalamualaikum Pak, terima kasih ya Pak. Undangannya luar biasa nih. Tapi ngomong-ngomong ini, kepala itu topi apa itu Pak? Ikonnya Indonesia. Oh, kan Indonesia. Jadi kalau hari batik, hanya hari batik tanggal tertentu, udah Oktober. Kalau saya tiap hari pakai apasnya batik. Oke. Kita ikuti nanti Pak. Siap. Baik Pak Iko. Pak Iko Sukma namanya. Beliau punya aktivitas yang sangat penting dan itu menyangkut masalah logistik, masalah pengembangan pasar internasional yang kita semua barangkali mendambakan produk-produk kita itu bisa beredar di negara-negara lain ya, dan menguasai pasar dunia. Kita tahu kondisi saat ini kita belumlah sampai di sana ya. Banyak sekali negara-negara lain yang sudah berkembang mengembangkan pasar internasional untuk berbagai produknya, produk pertanian terutama. Kita kelihatannya masih banyak didominasi oleh produk perkebunan, terutama kelapa sawit ya, yang ekspor itu. Tetapi kita mempunyai banyak sekali produk-produk lain yang bisa kita kembangkan. Nah Pak Iko, kita bisa bicara sedikit tentang apa yang sedang Pak Iko kerjakan dan kemudian peluang-peluang apa saja yang bisa kita raih dari sana. Terima kasih Pak Mehmet. Terima kasih undangannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dari Sinar Tani seluruh Indonesia. Jadi nama saya Iko Sukma Handriadianto, background saya di logistik internasional Pak. Dan kebetulan kami ada foundation namanya UKM Dunia. UKM Dunia itu adalah yayasan yang concernnya adalah sosialisasi, edukasi, pendampingan untuk para pelaku usaha kecil itu bisa main di pasar internasional secara mandiri. Jadi bukan pemerintah ya Pak ya? Bukan pemerintah, kami NGO. Tapi yang banyak support tetap dari pemerintah, karena memang kita bersama-sama alhamdulillah sudah menjadi mitra pembangunan di kurang lebih 10 kementerian dan lembaga. Jadi memang saat ini diperlukan Bapak Ibu semuanya, kalau terkait sama produk di Indonesia itu kan sudah bagus ya, produk pertanian. Dan ini luar biasa karena Sabang sampai Merauke negara kita negara agraris, dan selama ini produk perkebunan udah banyak bermain di pasar internasional. Tapi selama ini Bapak Ibu pasti tahu, yang punya produk, yang menguasai produk gitu, bukan di hulu Pak. Bukan di hulu ya. Bukan di hulu, tapi di middle, dan itu yang membuat produk Indonesia itu di branding oleh orang lain, oleh negara lain. Dan yang lebih parah lagi nggak diakui dari Indonesia. Jadi ini kami melihat satu yang perlu kami harus lebih dalami Pak, lebih serius. Bagaimana produk di Indonesia ini terbranding up di pasar luas, terbranding up. Selama ini mungkin brandingnya hanya 1-2 negara tertentu, pas ada event tertentu, ada ekspor tertentu ya, tidak berkelanjutan. Nah, dan masih di branding oleh institusi atau kelompok-kelompok dari yang sifatnya spot. Kami melihat keseriusan dalam pemasaran diterima di pasar adalah meyakinkan informasi produk kami, produk kita semuanya di pasar yang lebih luas. Yang meyakinkan siapa adalah yang pemilik produk. Pemilik produk. Betul. Nah, kalau produk pertaniannya apa yang memang mempunyai nilai jual, disampaikan, di branding. Pertama sebelum melakukan branding adalah badan usaha lokalnya harus dibuat dulu. Jadi banyak petani, mohon maaf, belum berbadan usaha tani karena konsepnya masih tradisional. Banyak juga kelompok tani yang sifatnya titip jual kepada orang lain. Gitu. Apa masalahnya di situ? Apa kendalanya di situ? Informasi yang kurang. Jadi sekarang itu kan sudah mudah menjadi wirausaha tani yang berbadan hukum, punya NIB, nomor induk berusaha sesuai dengan KBL-nya terkait sama produk pertanian dan lain-lainnya. Ini yang belum dimasifkan.
Kenapa ini harus dilakukan? Karena branding itu menyangkut merek, menyangkut legalitas, menyangkut personal dan manajemen. Selain menyangkut produk. Dan nampak kita ya. Betul. Misalnya Cavendish, misalnya nih Pak, gitu. Misalnya Cavendish itu siapa produsennya? Gitu. Kan otomatis kan gitu. Kelompok tanikah yang mana, atau perorangan yang mana, KUD yang mana, kan gitu Pak. Kemudian pengolahannya, after panennya, kemudian produksinya, kemasannya, pengirimannya, mau di branding siapa? Ini yang selama ini mungkin kurang termaksimalkan, seolah-olah di dunia pertanian hanya cukup memproduksi produk pertanian. Konsepnya seperti itu. Inilah yang membuat ketahanan pangan, kekuatan dari sisi produksi terhenti di sana. Karena harga di hulu tidak terlalu tinggi. Dan sampai saat ini kesejahteraan di hulu tidak terjadi. Apalagi, mohon maaf, dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Apakah ini ada kaitannya dengan kemampuan kita untuk hilirisasi itu masih rendah? Ya, jadi SDM juga. Jadi dengan adanya gadget ya Pak ya, orang semua pakai digital semua, dan orang pintar dari sana semuanya, informasi bisa didapat dari sana semuanya. Mungkin ini yang perlu dimaksimalkan, tentunya didampingi oleh regulator dari pemerintah dan lain-lainnya. Karena kita di Kementerian Pertanian ada penyuluh lapangan dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya concern mengenai produk, ya, tetapi bagaimana concern pengembangan pemasarannya. Di dalam pemasarannya ada mekanisme pengiriman atau logistik sistem. Sehingga produk pertanian itu mau dijual kemana, konsep sistem logistiknya harus disetting juga. Sehingga kita akan tahu nyampe di tempat terjual itu sudah mendapatkan harga yang kompetitif di situ. Nah, ini yang memang diperlukan. Kalau di Indonesia ini kami belum melihat adanya neraca komoditi per area. Kalau saya lihat hanya nasional kan gitu, sehingga kita bisa mengukur masing-masing kabupaten atau per bakorwil. Kalau provinsi mungkin terlalu luas, atau mungkin provinsi juga bisa, yang bisa mengukur neraca komoditi day by day. Kemudian trafficnya bagaimana, revenue-nya bagaimana? Ada dua hal yang ingin saya tahu Pak. Yang pertama mengenai kemudahan yang berupa pelayanan dari pemerintah ya. Sejauh mana itu sudah terjadi perubahan dan apakah itu ada trennya semakin membaik. Yang kedua tentang kualitas Pak. Betul, pada karena ya kualitas itu barangkali secara lokal kita anggap sudah bagus, tetapi di pasar internasional ada kurang ini kurang itu. Gimana tentang itu? Jadi ini yang agak salah kaprah. Seolah-olah yang bisa diterima pasar adalah yang grade A, high quality dan lain-lain, high grade. Padahal pasar itu ada level A, level B. Di pasar internasional pun ya. Di pasar internasional, bicara produk kebun kopi, kopi yang jelek pun diterima pasar. Kulit kopi pun banyak nyari. Bicara sawit, kulit sawit itu apa sih kan gitu. Bicara cengkeh, cengkehnya laku, ranting cengkehnya juga laku kan gitu. Jadi kita jangan memilah-milah pasar dengan sendiri. Biarkan market yang memilih kita. Jadi level market itu banyak. Kita punya produk, misalnya katakanlah pisang, atau katakanlah mungkin beras jelek lah misalnya seperti itu. Apakah tidak ada market? Kalau diteliti lebih dalam, di branding, dikenalkan, ini loh ada produk mungkin menjadikan produk turunan dari beras dan lainnya, itu kemungkinan bisa menemukan pasar. Jadi kita nggak usah mengotakkan diri gitu. Tentunya dalam pemasaran antar kota dan antar negara, proses logistiknya tetap harus dikuasai. Oleh karena itu kami ingin sekali mensosialisasikan tentang logistik sistem kepada para pelaku pertanian, produk pertanian, sehingga jual kemanapun, mau yang B2C satuan atau yang B2B pakai kargo, LCL, FCL atau air freight, itu yang akhirnya memungkinkan produk mereka bisa nembus ke pasar negara-negara tertentu atau target negara ekspor, tujuan ekspor, itu dengan akumulasi komplit, kalkulasinya komplit.
bukan nilai barangnya saja, tapi termasuk ongkos kirimnya. Gimana orang beli, Pak? Pasti ini harganya pisang berapa? Sampai di sini. Ya, kayak gitu kan. Sama kita beli online, Pak ya. Kita beli sesuatu di online, beli sesuatu nih kan gitu, beli produk ada ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya ke sini kan gitu kan. Nah, itu. Ini akan ceritanya lain kalau misalnya, barangnya bagus, tapi Bapak ambil ke sini. Oh, susah. Iya. Susah kan gitu ya. Oleh karena itu, bahasa mudahnya lah di logistik adalah ongkos kirim. Baik itu di level desa, yang marketnya desa ke kota, atau yang antar kota seperti komoditi cabai dan lainnya, buah deh, atau komoditi yang memang pasar di internasional. Jadi infrastruktur di pedesaan sampai ke tempat-tempat untuk pengiriman itu penting, Pak ya? Ya, tidak selalu dengan adanya infrastruktur, tetapi knowledge tentang logistik sistem. Jadi di dalam logistik sistem itu tidak selalu harus menyiapkan satu infrastruktur, tetapi bagaimana pemahaman perhitungannya, cara pengirimannya, sehingga produk tersebut sampai di tempat negara atau kota sesuai dengan yang dipesan, sesuai dengan kondisi yang bagus. Dan nanti akan muncul mekanisme-mekanisme yang merubah komoditi menjadi komoditi turunan. Misalnya alpukat itu mudah busuk. Diekspor, jarak rentan penyimpanannya tidak lama. Sehingga sekarang yang namanya alpukat dikirim dengan buang kulit, masuk ke plastik, divakum, difrozen. Gitu. Tanpa biji. Tanpa biji. Sehingga produk tersebut awet sampai beberapa waktu yang lama. Sama dengan durian sekarang masuk ke pasar-pasar yang dari Medan ke Jakarta, itu udah nggak pakai kulit durian. Kan gitu kan? Dan itu tidak ditanya apakah montong saja yang diterima, apakah musangking saja, kan semua masuk karena ada level-level marketnya. Nah, dukungan dari pemerintah, Pak. Saya dengar negara-negara seperti Thailand itu yang mereka mempunyai kebijakan khusus ya untuk pengangkutan barang-barang pertanian terutama ya keluar. Itu ada special rate untuk itu ya di pesawatnya itu. Betul. Bagaimana di kita? Di kita belum terjadi, Pak. Belum terjadi. Jadi kita bicara produk pertanian hampir sama dengan produk industri ya. Kalau memang pertanian memang touch dari people-nya sedikit karena memang sudah hasil alam diolah dikirim. Tapi kalau industri kan berbagai teknologi dan lainnya. Ini yang ada proses adjustable, penyesuaian dengan mekanisme pengiriman. Di China, Pak, membuat produk sesuatu, analisa market produknya dari desain, warna, produk, fungsi, inner pack kemasannya sampai kemasan kirim dimaksimalkan sehingga satu konten itu tidak ada tempat yang kosong. Sama dengan Thailand melakukan, kenapa kelapanya Thailand itu dikirim ke daerah-daerah wisata itu dalam bentuk kotak, tidak bulat lagi. Karena memang dimaksimalkan dengan size kompartemen untuk pengiriman. Itu adalah salah satu logistik yang diperlukan dalam produk pertanian. Apapun produknya tinggal disesuaikan, mau fresh, frozen, atau dry, atau apapun bisa dikondisikan. Dan ini kami terus di sistemnya teman-teman logistik, di asosiasi kami, di Alfi juga di PPLI, kami mendekatkan diri. Bagaimana perishable itu terjaring, membuat jaringan, sehingga produk-produk hasil desa, hasil daerah bisa terdistribusikan ke market mana. Tinggal yang memang harus bermain teman-teman di daerah, Pak. Kuasai dua, cara jual dan cara kirim. Cara jual lokal dan internasional, cara kirim lokal dan internasional. Ini beda tipis marketnya, tinggal penguasaannya yang harus dikuasai, sehingga produk apapun bisa kemana-mana. Jadi di sini SDM ya, Pak ya? SDM-nya lokal, jangan yang impor, lokal, tapi berwawasan global. Dan itu SDM di daerah-daerah sebenarnya punya kemampuan cukup tinggi. Tinggal bagaimana peran pemerintah daerah mensupport hal itu. Karena kan internet udah ke desa, Pak. Handphone udah ke desa. Bapak saya kalau manggil pekerja taninya, Pak, cukup pakai WA. Betul ya. Bagaimana triknya supaya masyarakat itu bisa belajar banyak dari teknologi sekarang lah ya, supaya mereka itu bisa berwawasan global dan kemudian satu lagi
kita masih mempunyai masalah saya kira ya, hubungan antara yang kecil dengan yang besar, Pak. Yeah. Dan di situ selalu ada lag yang besar ya, harga di bawah itu terlalu kecil dan di sini terlalu besar ya, sehingga bagaimana support dari bahan-bahan baku untuk masuk untuk diekspor atau diolah itu tidak lancar ya. Apa namanya, rantai delay-nya itu tidak berjalan, rantai pasoknya tidak berjalan maksimal. Jadi memang kenapa ada banyak kesenjangan, karena antara di hulu sampai di hilir Pak, terlalu panjang dan banyak obstacle. Salah satu cara solusinya adalah sosialisasi, edukasi, dan pendampingan. Pendampingan ya. Memutus rantai pasok yang terlalu banyak dengan cara digitalisasi market. Karena tidak ada yang akan menemukan orang tengah. Kan langsung B2C, direct end user. Bisa terjadi, bisa dilihat nih, ada teman-teman di daerah yang mengembangkan market lokal ke kota. Kabupaten Sika itu saya pernah dapat cerita punya alpukat besar yang kalau di daerah dibuat makan babi, Pak. Saking banyaknya dan tidak terakomodir. Nah, gitu. Ini akhirnya diinisiasi untuk beberapa orang untuk belajar digital marketing, untuk mengasih pemasaran di pasar internasional dengan melalui pengiriman yang langsung dari kabupaten di Nusa Tenggara Timur langsung ke Jakarta. Memang pesawatnya transit dan ini diakomodir oleh perusahaan kurir domestik nasional, ya, swasta yang mengakomodir itu. Jualannya pakai sosial media, Pak. Ya. Kemudian di sana langsung B2C. Harga kalau di Jakarta harganya sekian ratus ribu, di sini murah, dikirim dengan ongkos kirim nyampe langsung end user. Bukan dari supermarket, bukan dari bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Dan ini yang kecil, Pak. Belum lagi yang besar-besar. Jadi caranya adalah memotong rantai pasok yang tidak tidak berimpact sosial ekonomi di hulu. Memang jatuhnya nanti ada konflik sedikit, Pak. Tapi semuanya adalah proses pembelajaran. Karena di hulu selama ini tidak termaksimalkan. Nah, ini proses pendampingan ini, Pak, saya kira ini kan satu pekerjaan yang luar biasa ya. Harus betul-betul dekat dengan mereka dan memberikan informasi secara terus-menerus ya. Siapa kira-kira yang perlu kita rekrut untuk melakukan ini? Jadi ilmu digital marketing internasional itu sebenarnya perannya kalau di kementerian itu ada di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi, Kominfo. Gitu. Tapi kalau kami kan tidak bisa langsung ke government kan gitu kan. Misalnya kami lebih memberdayakan teman-teman yang siapa yang jago cari CSR silakan diajarkan. Nah, ini yang perlu banyak tim dan terus-terusan. Karena itu tadi peran sosialisasi nih, dibuka pikiran dulu. Kemudian closing, dibuat kelasnya apa. Kemudian setelah dapat kelas otomatis didampingi. Ini harus ada kelompok-kelompok kecil di masing-masing daerah yang menjadi kita sebut sebagai e-commerce team, Mas. E-commerce team ini yang tugasnya adalah membranding, ya, memasarkan secara online, baik itu melalui marketplace atau non-marketplace, apapun potensi lokalnya, Pak. Hasil pertanian kah, hasil perkebunan kah, hasil wisata, tempat pariwisata juga memungkinkan, dan apapun komoditi lokalnya. Dan yang harus bermain adalah masyarakat lokal. Jangan sampai masyarakat di luar lokal, misalnya daerah sana masuk ke sini. Jadi nanti munculnya adalah terdata di dalam sistem pemerintah di BPS itu daerah asal produksi barang tersebut tercantum, Pak. Jadi kalau misalnya itu di pasar internasional seperti kopi yang terjadi, di kopinya produksi di mana, yang jualan kota mana, yang punya badan usaha mana. Ini produsen kopi, petani kopi nggak dapat impact apa-apa. Dan kalau udah masuk bicara pasar internasional, ada namanya devisa hasil ekspor. Baliknya adalah kepada yang punya badan usaha. Ya, branding ini saya kira memang penting ya. Kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang membuat dry fruit ya, misalnya saya lihat di Malang dan di Jawa Tengah itu, mereka itu tidak membuat untuk dipasarkan sendiri dengan brand mereka, tetapi dikirim ke Australia, di sananya tinggal kecap aja gitu ya.
Itu saya kira kita kerugian besar itu ya. Betul. Ini perlu satu upaya yang sangat Luar intens, biasa serius. luar biasa ya. Karena kita sifatnya harus akselerasi, Pak. Mengejar ketertinggalan kepenyetaraan kita dengan negara-negara, bahkan negara sebelah. Iya, betul. Ya. Manggis di Indonesia kuat banget ekspornya, bahkan sampai charter pesawat kan gitu kan. Tetapi dulu pernah ada satu regulasi yang produknya Manggis tidak boleh langsung masuk ke China, masuk ke Hongkong. Wajib masuk ke Vietnam. Karena dulu pernah ada isu tertentu sehingga Manggis Indonesia nggak bisa masuk. Tapi sekarang udah bisa masuk. Udah bisa. Iya, udah masuk. Jadi ini harus dikuatkan. Sama dengan komoditi-komoditi. Hampir semua komoditi, Pak. Iya. Jadi branding kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan pernah agak mengkritisi atau melihat kondisi yang namanya lada, Pak, di Bangka Belitung yang diekspor oleh kelompok tertentu ya, kemudian ke negara tertentu, di mix, kemudian di branding di pasar internasional pakai negara yang tadi. Lain, ya. Beliau langsung menyikapi dengan seharusnya ini kan Indonesia, gitu. Seharusnya ini kan dari. Sebetulnya peribahasanya sudah ada sejak lama itu. Gitu ya. Lembu punya susu, sapi punya nama. Betul. Maaf. Nih yang terakhir, Pak. Dari sisi pemerintah, upaya-upaya kebijakan fiskal apa yang bisa membantu supaya hal ini bisa terjadi, Pak? Ya, mungkin kami sekedar mengusulkan ya, Pak. Iya. Yang pertama adalah concern ke sentra ekonomi lokal. Jadi sentra ekonomi tidak di Jawa saja, tidak di kota besar saja. Iya. Bangun sentra ekonomi berbasis potensi lokal dan pengembangan SDM lokal di seluruh Indonesia. Istilahnya mencetak gulanya, sehingga nanti semut-semut akan datang ke sana. Sehingga orang-orang di daerah semua punya dengan potensi apapun, hasil alam kah, hasil tambang kah, hasil komoditi tanian kah, atau komoditi perkebunan, apapun potensi, termasuk pariwisata, di branding pasar internasional semaksimal mungkin. Yang membrandingkan tidak perlu harus orang Jakarta, nggak perlu orang di kota, tetapi pemerintah daerah di sana yang tahu kan, yang tahu persis di sana ya. Ini yang harus membrandingkan, membrandingkan tanpa batas di negara-negara yang menjadi target branding. Pariwisata, pariwisatanya apa? Misalnya pariwisata terkait sejarah. Jualnya kemana? Ya ke negara-negara yang punya kaitan sejarah dengan Indonesia. Kan gitu. Kopi, nama kopi udah di mana-mana. Ini kaitannya kalau kopi sejarah iya, perkebunan iya, wisata kopi ada. Hasil pertanian, ya kan, di tempat tertentu ada yang sawah dijual sehingga orang nanam padi, wisata nanam padi itu boleh-boleh semua kan gitu. Nah, kuncinya branding, kenalin. Kita tidak bisa tergantung dari, mohon maaf, institusi tertentu. Kita bisa mandiri lah. Digital itu tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Semuanya boleh memaksimalkan. Cakep, Pak. Itu Pak. Terima kasih banyak, Pak Iko. Terima kasih. Ya, teman-teman para penyuluh di seluruh tanah air, saya kira ini satu peningkatan wawasan kita tentang bagaimana kita mengembangkan produk dan kemudian menggunakan branding sendiri ya. Branding sendiri. Kita sudah mempunyai produk-produk yang sangat baik dan kemudian juga dijual kemana-mana dengan sangat baik dengan harganya yang sangat mahal. Jangan sampai ini kemudian menjadi produk orang lain gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi dari produk-produk yang kita hasilkan, khususnya pertanian yang menjadi komoditas yang menjadi tugas kita. Komoditas tuan rumah, Pak. Iya. Komoditas negara sendiri. Terima kasih Pak Iko. Terima kasih kembali Pak Mehmet. Terima kasih. Selalu berhasil dengan upaya-upayanya dan mungkin ini bukan yang pertama kali saja kita akan ketemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Saya Terima kasih Pak. Guru banyak ya sama seniornya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.